Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqh Al-Asma'il Husna, dan pada hari ini insyaallah taala kita akan masuk nama Allah Subhanahu wa taala Al-Awwal wal-Akhir wal-Zahir wal-Batin. Secara lafaz, makna Al-Awwal artinya yang mendahului segala sesuatu. Wal-Akhir yang merupakan ujung dari segala sesuatu. Wal-Zahir yang nampak, wal-Batin yang tersembunyi. Namun ini secara bahasa maknanya, adapun secara makna nama Allah Subhanahu wa taala kita akan jelaskan insyaallah. Qala al-muallif hafizahullah, وقد وردت هذه الأسماء الأربعة مجتمعة في موضع واحد من القرآن الكريم. Kata penulis, 4 nama Allah ini disebutkan secara bersamaan pada satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu pada firman-Nya, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Awwal, yang merupakan permulaan segala sesuatu. Wal akhir, penghujung dari segala sesuatu. Wal zahir, yang nampak. Wal batin, dan yang tersembunyi. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia maha mengetahui atas segala sesuatu. Wa khairu ma tufassar bihi hadhihi al-asma'ul husna wa yubayyanu bih ma'naha ما ورد في السنة النبوية في مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه بهذه الأسماء مناجاة تتضمن بيان معاني هذه الأسماء وتوضيح مدلولاتها. Kata penulis rahimahullah, sebaik-baik makna yang dengannya kita tafsirkan ayat ini adalah apa yang ditafsirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau sedang berdoa dengan doa yang di dalamnya menyebutkan 4 nama ini. Di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang maknanya masing-masing dan penjelasan dari konsekuensi makna-makna tersebut. Rawah Muslimun fi sahihih, diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qaal, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadna madji'ana an naqul, beliau mengajarkan kami jika kami hendak tidur untuk mengucapkan Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli syai' faliqal habbi wan nawa wa manzilat tawrat wal injil wal furqan a'udzu bika min syarri syai'in anta akhidhun binasiyatihi Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai' iqdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Nabi SAW berdoa, Allahumma, ya Allah, Rabb, pencipta langit dan bumi, pencipta dan pemilik arsy yang agung, Rabb kami dan Rabb segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Faliqul habbi wan nawa, dialah yang menumbuhkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan.
Dialah yang engkaulah yang menurunkan Taurat, Injil dan juga Al-Furqan, Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari segala makhluk yang berada di bawah kekuasaanmu. Aku berlindung kepadamu dari seluruh makhluk yang berada di dalam genggamanmu. Ya Allah, Engkaulah yang pertama dan tidak ada sebelummu sesuatu apa. Dan Engkaulah yang paling terakhir dan tidak ada setelahmu sesuatu apapun. Engkaulah yang zahir, tidak ada yang di atasmu apapun. Dan Engkau yang batin, tidak ada sesuatu apapun di bawahmu. Tunaikan dariku, tunaikan dari kami utang-utang kami, dan cukupilah kami agar tidak menjadi fakir. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الجامع معنى كل اسم ونفى ما يناقضه وهذا أعلى درجات البيان. Kita penulis hafizahullah di dalam doa ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna dari setiap nama Allah dan menafikan segala yang bertentangan dengannya. Dan ini adalah merupakan penjelasan yang paling sempurna. Dan substansi dari empat nama ini menunjukkan akan penjelasan bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala meliputi segala makhluknya. Dan ini mencakup peliputan pada dua hal, pada sisi waktu dan juga tempat. فإحاطة أولياته أولياته وآخرياته بالقبل والبعد فكل سابق انتهى إلى أولياته. Yang pertama tentang waktu, Allah meliputi waktu, maka seluruh yang dikatakan sebelum dan setelah, maka semua yang sebelum akan berakhir pada semua yang sebelum pasti akan kembali kepada satu titik. Kecuali Allah. Artinya, dahulu di dalam hadis Imran bin Husain di dalam Sahih Bukhari, kana Allah wa lam yakun syai'un qabla. Dahulu hanya ada Allah dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya, bersamanya dan selainnya. Bahkan waktu sendiri yang merupakan makhluk, Allah belum ciptakan pada satu masa dahulu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak ada kata sebelum bersama Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak masuk ke dalam dimensi waktu. Yang masuk ke dalam dimensi waktu hanyalah makhluk yang mereka memiliki sebelum dan setelah. Adapun Allah bukan makhluk sehingga tidak terkena dimensi waktu. Maka segala makhluk yang memiliki waktu pasti memiliki kata-kata sebelum. Misalnya manusia sebelum diciptakan maka mereka dalam wujud yang lain. Dari sel sperma laki-laki kemudian bertemu dengan sel telur perempuan, ini namanya sebelum manusia itu ada. Begitulah makhluk. Atau misalnya alam semesta ini, universe, sebelumnya ternyata menyatu kata Allah.
kemudian Allah pisahkan dan Allah jadikan masing-masing ada planet, ada bumi, ada dan seterusnya. Ini ada kata-kata sebelum. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka segala sesuatu, segala makhluk berhenti pada sebelum, berhenti pada permulaan. Adapun Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan. Ini maksud beliau. Wa kullu akhirin intaha ila akhirati. Dan setiap yang memiliki akhir maka berakhir dengan kekekalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya makhluk ada yang akhirnya, ada yang berhenti, ada yang meninggal 1.000 tahun lalu, ada yang 1.000 tahun ke depan dan seterusnya. Tapi ketahuilah semuanya akan berhenti pada satu masa, yaitu ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka berhentilah kehidupan di alam semesta ini. Dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. فأولية الله عز وجل سابقة على أوليات كل شيء. Maka keberadaan Allah Subhanahu wa taala mendahului permulaan segala sesuatu. Walaupun ini lafaz permulaan Allah ini kurang pas. Hanya saja ini bahasa Indonesia, adapun di bahasa Arab bisa dimaklumi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki permulaan. Yang memiliki permulaan hanyalah makhluk. Maka ini lafaz ada, ini dalam bahasa Arab nggak ada masalah. Tapi dalam bahasa Indonesia ini cukup membuat seorang berpikir keras. Kenapa dalam bahasa Arab ditetapkan permulaan Allah? Karena Allah yang menamakan ini huwal awwal, dialah yang pertama. Dan maksud permulaan di sini bukanlah zat Allah yang bermula, tapi dibanding dengan makhluk, maka Allah sudah ada sebelum makhluk itu ada. Maka bagi makhluk yang sudah ada sebelum yang lain ada, maka dia yang bermula dan dia yang pertama. Seperti misalnya, ini kalau dalam matematik misalnya, angka 2 itu ada dari angka 1. Adapun angka 1, maka dia dikatakan permulaan. Dia dikatakan permulaan. Wa akhiriyatuhu subhanahu baqa'uhu ba'da kulli syai. Dan akhir Allah yaitu kekekalannya setelah segala sesuatu binasa. Sebagaimana yang kita jelaskan. Fa'ahatat awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu bil awail wal awakhir. Maka bukan permulaan ya, apa ya? Kemulaan. Kurang pas juga bahasa Indonesia. Keberadaan Allah di awal. Nah, itu ya. Keberadaan Allah di awal. Sabiqah. Ini mendahului keberadaan segala sesuatu. Keberadaan Allah di awal dan keberadaan Allah di akhir ini mencakup seluruh makhluk dan seluruh awal makhluk dan seluruh akhir makhluk. Fama min awal illa wallahu qablah. Tidak ada sesuatu pun yang memiliki permulaan dari makhluk melainkan Allah telah berada sebelum makhluk itu diciptakan. Ya karena Allah penciptanya. Ini sebenarnya sederhana ya kalau kita mau jelasin. Hanya karena beliau memiliki uslub untuk menjelaskan makna yang lebih mendalam, maka kita coba memahaminya dengan lebih bijaksana. Wa ma min akhirin illa wallahu ba'da. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersisa melainkan Allah Subhanahu wa taala hidupnya lebih kekal dan tidak akan berakhir.
Fahuwa jalla wa ala al-awwalu falaysa syai'un qabla. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup di awal dan tidak ada sesuatu apapun sebelumnya. Dan dialah yang maha hidup di akhir dan tidak ada yang kekal bersamanya. Wahadi ihatatun zamaniyah, dan ini adalah disebut peliputan Allah dari sisi zaman atau waktu. Wa amma al-ihatatu al-makaniyah, adapun ihata Allah Subhanahu wa taala, peliputan Allah Subhanahu wa taala dari sisi tempat, faqad ahatat zahiriyatuhu wa batiniyatuhu bikulli zahirin wa batin. Maka sifat Allah yang zahir dan batin telah meliputi segala sesuatu. Fama min zahir illa wallahu fawqah. Tidak ada sesuatu yang nampak, yang zahir, yang tinggi, yang besar, melainkan Allah Subhanahu wa taala di atas semua itu. Wa ma min batin illa wallahu dunah. Dan tidak ada yang lebih tersembunyi melainkan Allah Subhanahu wa taala meliputinya. Kama qala alaihi salatu wassalam, wa anta adh-dhahir falaysa fawqaka syai' wa anta al-batin falaysa dunaka syai'. Engkaulah yang zahir, tidak ada sesuatu apapun di atasmu, dan engkau yang batin dan tidak ada sesuatu apapun di bawah. فعلى على كل شيء بظهوره فهو العلي أعلى الذي ليس شيء فوقه استوى على عرشه المجيد والعرش سقف المخلوقات وأعلاها. Maka pada nama ini Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas segala sesuatu. Dialah yang Maha Tinggi, tidak ada sesuatu apapun di atasnya. Dia beristiwa di atas arsy yang mulia, dan arsy Allah itu adalah atap dari makhluk dan yang paling tinggi dari makhluk. Dan Allah di atas arsy beristiwa. Fadhahiriyatuhu subhanahu hiya fawqiyatuhu wa uluhu ala kulli syai'. Dan makna zahir dari Allah Subhanahu wa taala adalah sifat maha tingginya di atas segala sesuatu. Wa dana min kulli syai'in bi butunih. Fabutunu subhanahu ihatatu bi kulli syai'in bihaitsu yakunu aqrab ilaihi min nafsihi. Dan Allah Subhanahu wa taala paling dekat dari segala sesuatu dengan kedekatannya yang meliputi segala makhluk, bihaitsu yakunu aqrab ilaihi min nafsihi, yaitu ketika Allah lebih dekat kepada makhluknya dari makhluk itu sendiri kepada dirinya. Fahuwa yadul ala kamali ittila'ihi ala as-sarair wal khafaya. Semua ini menunjukkan akan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang mencakup setiap rahasia dan hal-hal yang disembunyikan. Wa daqaiqil asya'i wa khabayal umur. Begitu juga perkara-perkara yang halus dan rahasia-rahasia yang disembunyikan. Kama yadul ala kamali qurbihi wa dunuwih, fama 'uluwihi ala 'arsyihi fa huwa qaribun min khalqihi muhitun bihim. Dan semuanya ini menunjukkan akan kesempurnaan kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, walaupun ia tinggi di atas arsy-Nya, namun ia maha dekat dari makhluknya, meliputi makhluknya. Fala fala tuwari minhu sama'un sama'an. Maka langit yang satu tidaklah menghalangi langit yang berikutnya dari peliputan Allah Subhanahu wa taala. Wala ardun arda, dan tidaklah satu lapis bumi menghalangi
pengetahuan Allah dari lapis berikutnya. Wala yahjubu anhu zahirun batinan, dan tidaklah sesuatu yang nampak yang terlihat membuatnya terhalangi dari, dan tidaklah sesuatu yang terlihat menghalangi hal-hal yang batin yang tidak terlihat. Balil batin lahu zahir, sebaliknya perkara yang batin yang tersembunyi di sisi Allah adalah sesuatu yang sangat nampak dan jelas. Wal ghaibu indahu syahadah, dan perkara yang gaib di sisi Allah itu bagaikan perkara yang ditampakkan secara terang benderang. Wal ba'idu minhu qarib, dan sesuatu yang jauh bagi Allah itu sangatlah dekat. Wasiru indahu alaniyah, dan sesuatu yang rahasia di sisi Allah adalah sesuatu yang terang-terang. Wa idza 'arafa al-muslimu hadhihi al-asma' al-'azimah wa 'arafa ma tadullu 'alayhi min al-kamali wal 'azamati wal ihata وجب عليه أن يعامل كل اسم بما يقتضيه من ذل من ذل وعبودية. Jika seorang muslim telah memahami nama-nama yang agung ini dan dia mengetahui konsekuensi kesempurnaan dan keagungan yang ditunjukkan oleh makna ini serta peliputan Allah yang maha sempurna, maka seyogianya seorang muslim mengimani dan meyakini setiap nama ini melaksanakan konsekuensi yang ditunjukkan oleh nama tersebut dalam bentuk kerendahan dan peribadahan kepada Allah SWT. فمعرفة أولية الله لكل شيء وسبقه بالفضل والإحسان الأسباب كلها تقتضي إفراده وحده بالذل والالتجاء. Mengenal Allah, mengenal keberadaan Allah di awal yang mendahului segala sesuatu. Dialah yang karunia-Nya membuat segala sesuatu itu ada, dan juga segala kebaikannya yang membuat segala sesuatu itu ada. Ini semua akan, dan mengetahui setiap sebab-sebab hal tersebut, ini akan mengantarkan seorang hamba untuk mengesahkan Allah di dalam peribadahan kepadanya dengan merendahkan diri dan bertawakal kepadanya. Wa adamul iltifat ila ghairih, dan seorang hamba tidak akan melirik kepada selainnya atau bertawakal kepada selain Allah. Ini mustahil ketika dia mengetahui sifat-sifat Allah yang mulia ini. Wa taqtadhi at-tajarrud min at-ta'alluq bil asbab wal iltifat ilaiha. Dan mengenal nama ini juga akan mengantarkan seorang untuk berlepas diri dari bergantung kepada sebab-sebab dan lebih condong kepadanya. Mengganti itu semua dengan bergantung dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului setiap wasilah dan sebab-sebab karunia itu sendiri. Wa ma'rifatu akhiriyati Allahi taqtadhi an yuj'ala wahdahu ghayatal 'abdi allati la ghayata lahu ghairuh. Mengenal kekekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berkonsekuensi untuk seorang hamba menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tujuan hidupnya yang tidak ada tujuan lain baginya selain itu. Wala matluba lahu wara'ah, dan tidak ada lagi keinginan yang dia harapkan selain keinginannya kepada Allah. Walaysa wara'a marma wala ba'dahu maqsid, dan tidak ada selain dari apa yang mendatangkan ridha Allah, tidak ada lagi yang menjadi tujuan hidupnya. Wa taqtadhi 'adam ar-rukun ila al-asbab, dan ini juga akan mengajarkan seorang untuk tidak terlalu bergantung kepada sebab secara berlebihan. Fa innaha tan'adim la mahalah, karena yang namanya sebab ini akan sirna pada saatnya, tidak bisa dihindarkan. Wa tanqadhi bil akhiriyah, dan akan berakhir dengan penghabisan.
Wa yabqa ad-daimul baqi ba'daha, dan yang tersisa kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Fatta'alluqu biha ta'alluqun bima ya'dum wa yanqadhi. Maka menggantungkan diri kepada sebab ini sama dengan seorang bergantung kepada sesuatu yang akan hilang dan terputus. Watta'alluqu bil akhir subhanah. Adapun menggantungkan diri kepada Allah, ta'alluqun bil hayy, ini bentuk menggantungkan diri kepada yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, yang kekal dan tidak akan pernah lenyap. Baik, kita baca sedikit lagi. ومعرفة ظاهريته وأنه فوق عباده يدبر أمورهم وتصعد إليه أعمالهم تقتضي حسن توجه القلب إليه. Dan mengetahui zahiriyah, kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah di atas hamba-hambanya mengurusi urusan mereka semua, dan seluruh amalan-amalan hamba diangkat kepadanya, maka ini seharusnya berkonsekuensi untuk hati seorang hamba selalu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan melahirkan ketundukan yang sempurna di hadapan Allah dan kekhusyuan dalam mengingat keagungan, serta benar-benar menyerahkan segala permintaan dan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada selain. Dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Hal itu dikarenakan dialah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan segala yang mereka ibadahi selainnya semuanya adalah sembahan-sembahan yang batil. Sebaliknya, dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Wa amma man la yu'min bi zahiriyyati Allahi wa 'uluwihi fa innahu dha'i'un mushattatul qalb. Adapun seorang yang tidak beriman akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala ini, maka kau akan dapati seperti seorang yang hilang arah, hatinya terpecah belah. Laisa liqalbihi qiblatun yatawajjahu nahwah. Di dalam hatinya tidak ada tujuan yang bisa ia tuju, dan tidak ada sembahan yang bisa ia seru. Wa ma'rifatu batiniyatillah subhanahu, dan mengimani sifat batin Allah yang maha dekat kepada hamba-hambanya, dan Allah yang menyaksikan serta meliputi seluruh makhluk, maha dekat dengan mereka, mengetahui semua perkara-perkara yang tersembunyi, begitu juga yang rahasia. Ini semuanya berkonsekuensi untuk seorang hamba senantiasa menjaga jiwanya, mensucikan jiwanya, membersihkan segala rahasia-rahasianya dari hal-hal yang bisa merusak hubungannya dengan Allah yang maha mengetahui perkara-perkara yang batin. Tapi hadil asma'il arba'a, pada empat nama Allah ini, jima'ul ma'rifati billah wa jima'ul ubudiyah. Ini adalah rangkuman kesimpulan dari mengenal Allah dan hakikat beribadah kepada Allah. Kama anna fiha qam'an lil wasawis, sebagaimana di dalam empat nama ini juga terdapat pemutus was-was yang bisa membinakan seorang, dan keraguan-keraguan yang bisa mencampakkan seorang ke dalam jerat syaitan, yang bisa memalingkan seorang dari keimanan. Rawa Abu Dawud fi sunannya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, bisnadin jayyid an Nabi Zumail Simak ibn al-Walid qala saltu Ibn Abbasin faqultu, aku pernah bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, ma syai'un ajiduhu fi sadri. Wahai Abdullah ibn Abbas, kok sepertinya aku merasakan sesuatu di dalam hatiku. Qala mahu, kata Ibn Abbas, apa itu? Qultu wallahu ma atakallamu bih. Wallahi ma atakallam. Demi Allah aku tidak akan mengeluarkan apa yang ada dalam hatiku ini. Faqala li asyai'un min syak. Lalu Abdullah bin Abbas bertanya, apakah itu berupa keraguan?
قال قال واضح. قال وضحك. قال ما نجا من ذلك أحد. Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak ada seorang yang bisa terlepas dari keraguan-raguan tersebut. Semua orang akan dibisikkan oleh syaitan keraguan-raguan. Hatta anzalallah, sampai Allah menurunkan firman-Nya. Fa'in kunta, kepada Nabi SAW, fa'in kunta fi syakki mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'un. Jika engkau merasa ragu dengan apa yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, maka tanyakanlah kepada rasul-rasul yang telah kami, ya, orang-orang yang telah membaca kitab sebelum. Qala faqala li, maka Abdullah bin Abbas mengatakan, فَإِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئًا, jika engkau mendapatkan keraguan di dalam hatimu, maka ucapkanlah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'. فأرشد رضي الله عنه إلى هذا الذكر الحكيم لطرد الوساوس وقطع الشبهات. Maka sahabat itu pun mengikuti apa yang dibimbingkan Abdullah bin Abbas untuk mengusir bisikan-bisikan dan memutus keraguan-keraguan. Baik, ini bisa kita sampaikan, demikian, Allah a'lam. Ya, jazakallah khair Ustadz untuk ilmunya dan untuk penjelasannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz atau juga bisa ditulis di kolom chat. Silakan. Ustadz, baik mengawali pertanyaan Ustadz, di sini yang di dalam hadis tadi dikatakan, maksudnya di sini ragu-ragu dalam hal apa ya Ustadz ya? Karena maksudnya kita tahu bahwa kalau para sahabat mereka kan digembleng oleh Rasulullah SAW di bawah istilahnya belajar kepada Rasulullah SAW itu masih ada keraguan-raguan tersebut. Maksudnya di sini maksudnya ragu-ragu dalam hal apa dan bagaimana dengan kita? Soalnya kan kadang kita suka ini ya Ustadz, misalkan kalau ada apa gitu suka suka apa ya, sama misalnya suka ragu-ragu gitu. Maksudnya kan kita tahu kalau kalau keraguan-raguan misalkan terhadap kuasa Allah atau apa, takutnya kita bisa keluar dari Islam gitu Ustadz. Mohon Nah, penjelasannya Ustadz, jazakallah khair. ada ragu-ragu yang merupakan hadithun nafs yang terlintas di dalam benak. Ini terjadi seperti pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang telah meninggal. Kata Allah, awalam tu'min? Wahai Ibrahim, apakah engkau belum beriman, masih ragu? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah, ini untuk menambah keyakinan. Maka bisikan-bisikan itu mungkin ada di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Suatu saat mereka mendatangi Nabi, ada orang yang mendatangi Nabi SAW, lalu bertanya, ya Rasulullah, ji'naka linas'alaka an hadzal amr. Wahai Rasulullah, kami datang ke sini dalam benak sahabat, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Emang itu hal yang terlintas, hal yang biasa. Kata Nabi SAW, Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathatha anfusuha ma lam ta'mal bih atau tatakallam. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku itu perkara-perkara yang dibisikkan oleh jiwa mereka selama mereka tidak melaksanakannya dan tidak mengucapkannya. Demikian Allah. Ya, baik, jazakallah khair Ustadz. Ada pertanyaan teman-teman? Dipersilakan.
Ya, ada pertanyaan? Baik. Ustadz, ini di luar tema Ustadz, Ana izin bertanya Ustadz, mungkin meminta saran lebih tepatnya Ustadz. Eh, kita kan dianjurkan untuk sabar, apalagi ketika orang tua kita sudah tua Ustadz. Ini maksudnya batasan sabar itu seperti apa Ustadz? Misalkan gini, eh, ayah saya misalkan kan lagi sakit ya Ustadz ya, dan beliau apa ya misalkan kadang misalkan ini ketika misalnya saya sholat gitu Ustadz, masih habis habis sholat itu kan saya zikir gitu tapi ayah saya tuh suka misalkan teriak-teriak gitu misalkan minta apa misalkan minta minum minta apa nah apa yang harus didahulukan bolehkah kita menghentikan zikir itu Ustadz kemudian apa kita lebih apa apa menemui apa memenuhi panggilan orang tua saya padahal sebenarnya itu tidak urgent Ustadz jadi hanya sebatas apa ya misalnya kalau kan dibilang kalau orang tua seperti anak kecil yang seperti itu jadi sebenarnya tidak ada masalah cuma suka teriak manggil gitu Ustadz itu yang pertama terus yang kedua misalkan orang tua saya kan beliau tidak bisa berjalan tapi masih bisa duduk tapi itu memang dengan susah payah gitu Ustadz jadi duduk di tempat tidur dan kita bantu gitu jadi kalau misalkan makan kita bantu walaupun beliau berpegangan gitu Ustadz berpegangan sama samping tempat tidur. Tapi kalau ketika sholat itu susah sekali kalau kita suruh tidur, kita suruh duduk kan. Ini saya suka bilang kan kalau makan kan bisa duduk. Kenapa kalau sholat nggak mau duduk? Saya bilang gitu. Tapi alasannya ada aja. Akhirnya saya cuma mengalah. Takutnya daripada beliau malah mogok gitu Ustadz. Nah kalau kayak gitu bagaimana Ustadz nasihatnya Ustadz Jazakallah khair? Ya, pertama berkaitan tentang kesabaran atau kondisi tadi sedang berzikir, lalu orang tua memanggil atau apapun itu, maka dahulukan panggilan orang tua dari zikir yang masih bisa dilakukan di waktu berikutnya. Kenapa demikian? Karena mafsadat yang akan timbul ketika kita menunda memenuhi kebutuhan orang tua atau sekadar hadir di sampingnya, ini akan lebih besar dibanding mafsadat kalau kita mengakhirkan atau menunda zikir tersebut di waktu yang lain yang masih dalam waktunya. Ini yang pertama. Karena permintaan orang tua ada waktu terbatas, adapun zikir kebanyakan itu waktunya lebih lapang. Adapun berkaitan tentang sholat tadi, maka diusahakan yang paling kondisi paling nyaman tanpa membebani dan seorang bertakwa kepada Allah sesuai kesanggupannya. Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya yang sedang sakit wasir, "Shalli qa'iman." Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan. Kalau engkau tidak sanggup, duduk. Fa'ilam tastati' fa'ala janb. Jika engkau tidak sanggup juga, maka berbaringlah. Maka posisi apapun dihadapkan ke arah kiblat yang nyaman, maka insya Allah Allah tidak akan menguji seorang di luar kemampuannya. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Ya secara umum, ah, berinteraksi dengan orang tua ini tentunya tidak seperti dengan orang lain, harus didasari dengan uh, Rabbirhamhumah, harus didasari dengan rahmat dan kasih sayang. Poinnya, kita menemani orang tua tentunya tidak lama, sehingga jika ada hal-hal yang bisa kita segerakan, yang bisa kita lakukan, kita sanggup untuk menghadirkannya, walaupun dengan berkonsekuensi kita meninggalkan amalan yang sunnah, maka itu didahulukan untuk orang tua. Ini karena menyenangkan hati orang tua di masa tuanya itu wajib. Kalau kita bisa bantu dengan hal fisik dan kehadiran jasad, maka itu wajib. Adapun ibadah sunnah, kita sudah tahu hukumnya. Maka sebisa mungkin kita membantu orang tua dengan memberikan kenyamanan dan juga uh, kita bahkan menunda amalan-amalan sunnah untuk memenuhi keperluan orang tua tadi. Ya secara umum seperti itu. Allah.
Ya, Ustaz baik. Berarti kalau zikir ba'da sholat itu bisa ditunda karena di skip dengan hal-hal yang lebih wajib gitu ya Ustaz. Misalkan setelah saya datang, kemudian saya baru berzikir setelah sholat itu boleh ya Ustaz ya? Zikir setelah salat ada yang dubur, dikatakan dubur itu nyambung langsung seperti Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah. Ini nyambung, nyambung dan seorang bisa membacanya sambil dia berdiri, sambil dia berjalan, misalnya panggilan orang tuanya dari dia berdiri dari duduk salatnya menuju ke orang tuanya, dia bisa berzikir. Artinya nggak harus kita berzikir itu harus semuanya hening, lampu dimatiin sampai hadir khusyuk dan seterusnya. Enggak. Kata Allah, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبٍ. Jika kalian telah selesai salat, maka berzikirlah kepada Allah dalam keadaan naik kendaraan, dalam keadaan jalan berjalan atau sedang duduk. Artinya sesuatu yang masih bisa kita lakukan untuk menyambung zikir setelah sholat, maka dilakukan. Dilakukan sebisa mungkin. Dan itu ringkas banget waktunya untuk 33 kali. Nah, Allah. Ya, baik. Jazakallah khair Ustaz untuk nasihatnya. Nah, Teman-teman ada yang ingin bertanya atau konsultasi mungkin di luar tema, tafadholi. tapi kalau memang udah nggak ada, eh, kebetulan lagi ada kerjaan di sini, mungkin Anda izin. Nah, Semoga baik. kita bisa berjumpa di waktu berikutnya, insya Allah. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astagfirullah li wa lakum. Semoga apa yang kita pelajari di majelis kita hari ini bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.